عليكم يا أخي يا أخت. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد. Para ulama dan para asatidz yang saya muliakan, terutama pendiri Pondok Pesantren Madinatul Najah Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, pengasuh Pondok Pesantren Madinatul Najah Al-Ustaz Agus Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Hafiz Hashim, bapak-bapak para pejabat baik dari Pemda Tangerang maupun dari Ciputat, hadirin hadirat ma'asyiral muslimin yang saya cintai. Yang kita pakai pantas enggak? Bedak ketebalan enggak? Lipstik rata enggak? Itu perlunya ngaca. Ini maulid kita mau ngaca di kaca bening, karena di negeri kita kebanyakan kacanya kaca burem. Kata Ustaz Hafiz tadi tuh ada sih malah nerima suap, sesuapan 6 miliar apa kagak nyelam itu. Kita mau bersihin ubin, sapunya pada kotor. Bagaimana ubin mau bersih kalau sapunya kotor? Untung Allah Subhanahu wa taala menyiapkan kaca bening. Nih, kalau mau ngaca di sini nih, namanya Muhammad bin Abdullah Rasulullah sebagai uswatun. Apa kita mau ngaca apa? 3 aja saya sampein deh. Mudah-mudahan selesai 5 menit. Udah lo dengerin aja. Ntar lo ada yang mau trade. Duluan deh. Dah. Ini ntar gue lagi mangap dihajar aja, jatuh pasaran. Yang pertama nih, Bu, Rasulullah pemimpin yang sejak kecil sudah ditempa oleh kesusahan. Lahir ke dunia nggak sempat lihat bapak. Umur 6 tahun ditinggal emak. Umur 9 tahun ngangon kambing. Remajanya nggak dikolokin. Dari situ lahir pribadi yang tegar, jiwa yang mandiri, manusia yang tahan bantingan, mental yang tidak cengeng. Kalau pakai bahasa Jombang begini dah, Bang, orang mah kalau udah biasa susah, ketemu susah, nggak kaget udah. Ya, emang udah lalap. Saya santri nih, biasa makan sama kangkung. Datang ke rumah temen dikasih kangkung, makanan gue ini. Dikasih daging ayam, lah nambah, emang apa? Orang mah kalau biasa susah enak, nggak kagetan. Ya Bu ya? Saya santri, biasa tidur di masjid, disuruh nginep di hotel, lah pules enggak? Tapi yang biasa tidur di hotel, suruh nginep di masjid, 3 hari diencok. Ini saya mulai dari sini karena kata Kiai Hafiz tadi, kan kita lagi ngadepin zaman susah ini. Ya, BBM katanya naik. Pasti dah kalau yang itu naik, yang lain naik semua. Ya, listrik naik nggak? Minyak, telepon, bapaknya anak-anak. Lu mikir dulu baru nyaut, naik aja. Bu, biaya hidup tinggi, harga-harga mahal,
Ya Bu ya. Oh, oh, iya mata lu kemana-mana lu. Mari dong ngomong enak, ngomong gak diliatin. Biaya hidup tinggi, harga-harga mahal, pengangguran nambah, lapangan kerja sulit. Ya Bu ya. Nah, dalam kondisi kayak begitu, masyarakat kalau ekonomi lagi susah, mengalami depresi sosial, terjadi stres nasional. Apa gejalanya di masyarakat kalau zaman lagi susah? Dukun laris, paranormal laku, nabi palsu gentayangan, aliran-aliran aneh muncul di mana-mana. Nyawa murah, urusan sepele orang mau ngebunuh sekarang ini. Ya Bu ya. Atribut-atribut kacau, pemburu hantu pakai sorban, ntar kiai pakai helm. Udah kacau nih atribut. Tahu ada ibu-ibu laporan sama saya, Ustaz, kenapa Ibu? Jin di dapur saya udah dimasukin ke botol katanya. Saya bilang, Bu, boro-boro masukin jin ke botol. Ibu aja kencing di botol susah. Ayo cobain, ayo. Kalau nggak berantakan loh. Oh, kalau zaman lagi susah, masyarakat tuh kayak kanyut di kali. Tahu orang kanyut? Orang kalau lagi kanyut di kali, Bang, apa aja dirambet. Seketemunya ada rumput dia pegangin. Dia tahu rumput nggak kuat nahan badannya. Cuman yang lagi hanyut apa aja sekenanya. Tuh, sembayangnya menghadap Allah, ntar pengen dagangan laris menghadap Mbah. Itu namanya iya karena butuh wa Mbah nasta'in. Nggak boleh. Jangan takut ngadepin susah. Cuman jangan salah nyari senderan kalau lagi susah. Itu aja yang penting. Saya senderan ke tiang, tiangnya rubuh, saya jatuh nggak? Saya senderan ke tembok, temboknya ambruk, saya jatuh nggak? Sama kan? Saya senderan sama orang kaya, dia jatuh miskin, saya selesai. Saya senderan sama jenderal, dia pensiun, saya tamat. Tapi kalau saya senderan kepada Allah, Allah kan nggak bakal miskin. Itu kekayaan yang paling dahsyat, itu kemerdekaan yang paling hakiki, itu ketenangan yang paling dalam. Makanya sering saya bilang, hidup mah yang paling aman, tenang, tukang parkir. Ibu tahu tukang parkir? Tukang parkir di mall tuh coba lihat, biar mobil banyak, mereknya bagus-bagus, nggak pernah sombong. Dengar induk lo, gua belum rapi ngomong. Gua juga tahu bukan mobil dia. Nyampur aja lo. Oh, itu tukang parkir biar mobil banyak, mereknya bagus-bagus, nggak pernah sombong. Ntar mobil itu pergi satu demi satu, habis sama sekali, dia nggak sedih. Tenang. Mobil banyak nggak sombong, mobil habis nggak sedih. Kok bisa? Ya bisa. Kenapa? Tukang parkir tidak merasa memiliki, cuman merasa dititipin. Kan sama kita ini dititipin doang. Bu, dititipin doang. Ada yang dititipin anak, ada yang dititipin harta, ada yang dititipin jabatan. Ini mah titipan. Maka hiduplah kayak tukang parkir. Bagaimana caranya? Pertama, titipan kudu dijaga yang benar. Kalau enggak, yang nitip marah. Yang nitip, Ustaz nitip motor ya? Boleh. Begitu diambil tuh motor, kaca spion pecah, knalpot hilang, bumper hancur. Marah enggak yang nitip? Sama kan Bu? Allah nitip anak 3 orang di rumah kita.
yang atuh mabok, yang atuh judi, yang atuh nyolong. Yang nitip marah. Oh, Allah nitip harta sama kita jadi orang kaya supaya bantu yatim, bangun pesantren, bangun rumah sakit. Pelitnya 17 setan. Yang nitip mau yang lebih kelihatan, Allah nitip Indonesia, negara besar, 17.000 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung dan Pulau Gebang. Allah nitip Indonesia 17.000 pulau, negaranya kaya, buminya subur. Di atas perut bumi Indonesia tanaman apa yang nggak numbuh? Sampai teman saya orang Arab bilang Indonesia tongkat ditanam jadi pohon, namanya singkong. Ya, kami Arab dia bilang pohon ditanam jadi tongkat, mati turun. Di atas perut buminya segala tanaman hidup. Di bawah perut buminya ada gas, ada minyak, ada batu bara. Lautnya kaya, pasir lautnya saja bisa dijual nimbun Singapura. Minyak lepas pantainya luar biasa, ikannya dahsyat. Illegal fishing tuh, Jepang, Taiwan, Korea langganan nyolong ikan di perairan Indonesia. Hutannya jutaan hektar, laut kita kaya, hutan kita kaya, bumi kita kaya, rakyat kita jangan-jangan yang nitip. Kenapa? Karena kekayaan negeri ini harus digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Amanat siapa itu? Amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, dikelola oleh para pelaksana negara yang kita sebut pemerintah. Kalau disalahgunakan buat kepentingan pribadi, yang nitip, kalau yang nitip marah, berkali-kali kita ditegur. Bu, berkali-kali kita ditegur. Gunung meletus, angin topan, banjir, longsor, lumpur, sampai gini hari belum habis tuh lumpur, nambah malah. Pendidikan dia akan tersisih dalam persaingan yang makin tajam ke depan. Biarin tong, lu sekolah sembari parkir mobil, biarin sekolah sembari dagang koran, Nabi ngangon kambing. Banyak orang-orang besar yang memulai pekerjaannya dagang koran. Many a great man start as newspaper boy. Gue juga gak ngerti tuh. Yang penting kan penampilan. Bu, anak sekolahin. Sekarang ibu kalau saya suruh pilih mendingan mana? Maaf pak, kalau bapak kan tenang, saya es. Ini es nih. Kita mulai jadi ngobrol. Bu, ibu kalau punya anak pilih mana? Punya anak pinter tapi kagak bener, sama punya anak bener tapi kagak pinter. Punya anak mabuk biar pinter asal, tapi kalau salah satu di masyarakat bang, mendingan dia bener kagak tapi pinter daripada dia pinter kagak bener. Orang masih bakal omongan, bang kenapa dia menoh, dia noh biar orangnya kagak pinter cuman bener dia noh, masih aman. Sebaliknya kalau pinter doang kagak bener bahaya. Ya, ini kan Indonesia bangkrut kayak begini nih. Ekonomi terpuruk, korupsi merajalela. Ini kan kerjaan orang pintar kagak bener ini. Ya bu ya. Bapak ibu hadirin yang saya hormati, supaya pintar sekolahin, supaya benar ya iman itu senderan yang benar kepada Allah.
Nabi kata Kiai Hasim tadi 13 tahun di Mekah berjuang meluruskan akhlak kepada Allah, menanamkan akidah, membina iman, masang fondasi. Oh, kalau fondasi kuat bangunan aman, fondasi mencong bangunan bengkok. Bangunan bagaimana fondasinya, orang hidup bagaimana imannya. Saya bilang penyakit masyarakat kita sekarang 3 Pak: kudis, kurap, kutil. Sumbernya 1, kuman. Kudis, kurang disiplin. Kurap, kurang rapi. Kutil, kurang teliti. Sumbernya kuman, kurang iman. Ini mah kagak pakai dalil, ini namanya ilmu takatik, dengerin aja udah. Penyakit pertama kudis, kurang disiplin. Sebagai bangsa disiplin kita rendah benar sekarang. Kita bangsa yang nyaris nggak punya jati diri di semua bidang. Di bidang ekonomi kita ini habis dijajah dan dijarah oleh Amerika. Kekayaan negeri ini pelan-pelan kita kasih India. Mulai dari Cepu, Exxon, Freeport, Timika, Newmont. Sementara iklan ngedidik kita jadi bangsa yang konsumtif. Lihat iklan sekarang, cuma ngajarin belilah, makanlah, pakailah, minumlah. Minumlah, belilah, makanlah, pakailah. Nggak ada seruan kayak zaman dulu, bikinlah, tanamlah, tanamlah, bikinlah, bikinlah, tanamlah. Yang ada, belilah, makanlah, pakailah, minumlah. Kegaresan mulu diurusin. Kita jatuh jadi bangsa yang konsumtif. Motor di jalanan kayak air. Karena melayani purna jual, bodi 200.000 bulan dapat motor. Apalagi mau lebaran, setor KTP dapat motor, pulang mudiknya horda. Tanda berhasil di Jakarta. Ntar kan duitnya habis, balik lagi kemari bawa bendera putih. Nyerah paha, dia serahin aja lagi tuh motor. Belilah, makanlah, pakailah, minumlah. Akhirnya tahun lalu kita beli beras ke Vietnam. Beli beras ke Vietnam, negara Indonesia. Kedelai beli ke Amerika, sampai tempe ikut rapat kabinet. Belilah, makanlah, pakailah, minumlah. Saudara pergi haji atau umroh, sampai di Jeddah ihram. Coba buka ujungnya tuh kain ihram, ada tulisan Made in China. Yang bikinin kita kain ihram Cina. Ntar mau pulang beli oleh-oleh, sorban kecil tuh di pasar Seng. Buka lagi ujungnya, ada tulisan Made in Taiwan, bikinan Taiwan. Yang bikinin kita sorban Cina sama Taiwan. Kita belilah, makanlah, pakailah, minumlah. Minumlah, belilah, makanlah, pakailah. Kudis, Bu, di tol tuh jalanan sering macet bukan saja karena kendaraan lebih banyak dari jalan yang kita bangun, tapi juga faktor disiplin. Apaan balon? Kalian balon. Balonnya jangan gitu-gituin, Neng. Orang liatin balon gak ngeliat gua. Ya cakupan gua kemana-mana sama balon. Tuh, ibu mau kemana, Bu? Hah? Hei, pulang bareng. Bu, mau pulang mau kencing? Kencing. Pokoknya ada yang bergerak, gue bacain dah. Saya ngomong apa barusan? Kudis, kurang disiplin. Bu, korupsi,
rada susah diberantas karena para petinggi kita di negeri ini disiplinnya disiplin takut atasan. Sama juga anak muda tengah malam naik motor ngebut, perapatan lampu merah nyodok terus, dicegat sama polisi. Iya pak. Minggir. Siapa? SIM? Ada pak. SNK? Ada pak. Tahu lampu merah? Tahu pak. Kenapa jalan terus? Saya kagak tahu, ada bapak. Begitu enteng banget nyautnya. Ya orang kagak punya salah. Itu kan namanya disiplin takut atasan. Kalau orang ada iman kan nggak ada polisi nih. Allah ada bang. Kita sendiri ini. Yang kedua Allah bang. Kita berdua. Yang ketiga Allah bang. Kagak ada yang tahu ini. Allah tahu bang. Itu disiplin paling aman. Semua agama punya, semua ajaran agama kita punya aspek disiplin. Syahadat, apa itu? Disiplin keyakinan. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi terakhir. Tidak ada Nabi lagi sesudah Nabi Muhammad. Kalau ada yang ngaku jadi Nabi, kita wajib nggak percaya. Wajib nggak percaya. Jenggotnya nyengser pak, bahasa bodoh. Sorbannya kayak ban Vespa, biarin. Mau gamisnya kayak Batman. Kalau ngaku jadi Nabi, kita wajib nggak percaya. Ya bu, bu. Untung satu udah taubat tuh Nabi tuh. Sodik, udah 4 tahun, Betawi lagi, Betawi Senayan. Memang Betawi lagi naik daun, atau jadi gubernur atau jadi nabi. Untung udah taubat dia, kena 4 tahun penjara. Lagian saya baru dengar ya ada nabi pakai lapor ke Polda. Dari zaman Nabi masih hidup, Nabi palsu udah gentayangan pak. Yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, yang namanya Musailamah Al-Kadzdzab, nabi-nabi palsu di zaman Rasulullah. Menurut catatan Bakor Pakem, Badan Koordinasi Pengawas Kepercayaan Masyarakat, puluhan nabi pernah ngaku dan muncul di Indonesia sampai zamannya Musodik. Sebelum itu ada tuh di Bandung namanya Sayuti, ngaku jadi nabi, Bang Cukur. Dapat wahyu Sayuti. Di perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat, menurut catatan Bakor Pakem, pernah muncul agama namanya Jasun, Jawa Sunda. Agama Jasun, agama Jawa Sunda. Nabi Tugimin. Enteng banget nabinya Tugimin. Jangan jadi nabi, jadi kiai juga kurang enak dipanggilnya. Al-Mukarram Bapak Kiai Tugimin. Enteng benar. Apalagi selawatnya kagak semenggaya. Kalau kita kan resep, ya Habibi ya Muhammad, enak di hati, pas ya bu ya. Coba kan tema yang tadi, ya Habibi ya Tugimin, kagak enak dengernya. Oh, disiplin akidah. Sholat apa itu? Disiplin waktu. Puasa apa itu? Disiplin makan minum. Yang halal aja pakai manajemen. Coba lihat Ramadan itu, tempe halal, ntar habis maghrib. Bener kan? Yang halal diatur. Tempe halal, ntar habis maghrib. Air kelapa halal, ntar habis maghrib. Bini sendiri halal, ntar habis terawih. Habis terawih legaan dikit tuh. Habis maghrib assalamualaikum doang loh. Kodis. Panas sekali bu, bentar ada yang nangis. Panas sekali bu, ya. Dari tempat adem dikit bu, panas saja. Ya.
Ntar lu bang, ada yang nangis. Ya gue susah ngomong kalau ada saingan. Gue teriak, dia teriak lagi. Oh, Udis. Yang kedua kurang rapi. Kita ini bangsa yang asalan, lemah manajemen, lemah birokrasi. Birokrasi jadi sarang korupsi. Yang ketiga kutil, kurang teliti, cepat heran, gampang kagum, masyarakat mall namanya. Coba lihat tuh ibu-ibu, asal ada mall baru, rame-rame aja pergi. Ntar kalau sono buka, rame-rame dia ke sono. Kagak belanja. Ke sono heran, kemari kagum, numpang heran doang. Lu ngaku lu. Cepat heran, gampang kagum. Bu, ada nabi palsu ikut, ada aliran aneh ikut, kutil, kurang teliti. Masyarakat yang sedang susah ekonominya kayak daun kering, tahu daun kering? Gampang dikumpulin, susah diikat, berisik, gampang dibakar. Daun kering. Pilihan politiknya pragmatis. Dulu pemilu tahun 97 banyak partai ngebohongin rakyat. Kemarin pemilu 2002 banyak rakyat ngebohongin partai. Saya lihatin ke yang mana aja kampanye dia pergi. Siapa aja kasih kaos dia ambil. Pragmatis. Makanya saya mau pesan pakai cerita pendek. Mau dengerin nggak? Ada tabrakan di jalan, keras sekali, korban jatuh belepotan darah. Orang pada ngerubung banyak bener. Ada wartawan mau ngambil gambar dari dekat susah, orang ngerubung banyak bener. Nyari akal wartawan. Tolong saya dikasih jalan ke dekat korban. Orang pada nengok, saudara siapa? Saya bapaknya korban. Dia ngaku bapaknya korban. Orang minggir semua. Minggir, ini ada bapaknya korban. Orang minggir semua, dia maju ke depan. Sampai di depan korban, pucat mukanya tuh wartawan. Kenapa? Yang ketabrak anak monyet. Dia udah kadang ngaku bapaknya korban. Bu, ini cerita pendek, tapi pesennya dalam. Kalau belum kenal bener, jangan buru-buru ngakuin. Ya Bu ya? Kalau belum kenal bener, jangan buru-buru ngakuin. Baru kenal 3 hari, orang ngaku jadi nabi, iya aja. Bu, kalau belum kenal bener, jangan buru-buru ngakuin. Kayak orang tuh, dia kagak taunya ketabrak siapa. Ngaku, saya bapaknya korban. Makan dah lo jadi bapak monyet gitu. Bu, ya balik lagi nyontoh dari baginda Nabi. Yang kedua, baginda Nabi itu modal utamanya akhlak. Islam agama yang baik dibawa oleh orang yang baik, disampaikan dengan cara yang baik. 3 kebaikan ketemu di masyarakat mah Pak. Ini pesan buat anak-anakku santri. Di masyarakat mah kitab apa yang pernah kita baca? Ntar dulu tuh. Setinggi apa sekolah kita belakangan? Siapa orang tua kita? Nanti yang pertama dilihat akhlak. Kalau itu hancur, yang lain gak banyak nolong. Ya Bu, mendingan rakyat rendah berakhlak tinggi daripada pejabat tinggi berakhlak rendah. Mau sukses, utamakan akhlak. Islam agama yang baik, dibawa oleh orang yang baik, disampaikan dengan cara yang baik. Iya. Apa namanya ada? Ya. Bu, biar dagangannya bagus, kalau yang jualan judes, kita nyari warung lain. Benar? Ini soal cara nih. Dagangannya bagus, yang jualan cuka sama kukusan. Udah asem monyong. Siapa yang mau belanja? Agak nyambung. Ya Bu ya. Ini kan sekarang kita harus punya extra filter.
Dulu zaman saya anak-anak dilarang nonton gampang bang, kunciin pintu, lo keluar kamar patah kaki lo, aman. Sekarang anak-anak kita gimana ngunciin pintu, filmnya masuk ke kamar. Ini abad informasi, era-era global, suasana sudah serba canggih. Kita harus punya extra filter. Anak-anak kita tiap hari, pagi, siang, sore, dijijelin tayangan selebritis. Bener? Pantas anak-anak kita kehilangan idola. Kalau ditanya, siapa Utsman bin Affan? Tahu. Siapa Khalid bin Walid? Tahu. Apa yang lu tahu? Itu katanya Dani bercerai sama Maya. Yang begitu mengerti bocah kita. Bu, harus punya sebagaimana yang diajarkan oleh agama. Kan Rasul bebaskan manusia dari ras diskriminasi lil alamin. Bukan saja sesama muslim, yang non muslim saja dihormati. Yang mau hidup damai berdampingan sama dengan mengganggu aku, menyakiti mereka sama dengan. Kadang-kadang anak-anak kita diracuni. Kita menghormati agama orang lain. Dua-duanya racun ya katanya. Kita menghormati orang lain agama. Tapi kalau kita menghormati agama orang lain, kenapa Pak? Karena semua agama sama. Nah mulai dari racun. Semua agama benar, semua agama bagus. Lalu bagaimana Pak? Bagaimana musimnya aja? Maulid, Waisak, Nyepi, Desember Natal ikut. Bagaimana musimnya aja? Bagus tuh, kalau tumbuh-tumbuhan namanya toge. Tahu toge, Bu? Ada gado-gado ikut. Ada ketoprak masuk. Ada asinan nyampur. Makanya toge kagak ada yang lempeng. Bengkok semua. Muslim nggak boleh bermental toge. Kita menghormati orang lain agama. Soal agama orang lain, lakum dinukum. Makanya ada teman saya orang Komnas HAM. Yai, kenapa? Kok minta Ahmadiyah dibubarkan? Itu kan menghakimi keyakinan orang lain. Dan itu bertentangan dengan kebebasan berpendapat yang dijamin Undang-Undang Dasar 45. Dia bilang nggak begitu duduk perkaranya. Dia belajar hukum nggak belajar agama sih, payah jadinya. Kami umat Islam, jangankan soal Nabi, soal Tuhan kami nggak pernah protes kalau memang itu agama orang lain. Lakum dinukum. Orang Kristen bilang Tuhan ada 3, Trinitas, Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Ruhul Kudus. Kita nggak protes, silahkan ten. Lakum dinukum. Orang Hindu bilang Tuhan ada 3, Trimurti, Wisnu, Siwa, Brahma. Kata orang Hindu. Kita nggak protes, silakan Du. Lakum dinukum. Jangan soal Nabi, soal Tuhan kita nggak protes. Kalau kaplingnya jelas. Orang Buddha bilang Tuhan ada 2. Ada Tuhan kecil namanya Hinayana, ada Tuhan besar namanya Mahayana. Kata orang Buddha. Kita nggak ngomel, urusan apa lo Tuhan bagi gede bagi kecil. Kita nggak protes, silakan aja dah. Lakum dinukum. Orang Majusi, pengikut Zoroaster, percaya Tuhan ada 2. Ada Tuhan kebaikan namanya Ahriman, ada Tuhan kejahatan namanya Ahura Mazda. Kita nggak ngomel, silakan aja sih. Lakum dinukum. Kapling beda. Tapi begitu ada orang ngaku Islam, nih di sini urusannya nih kalau mau tahu. Ngaku Islam, lalu percaya ada Nabi lagi sesudah Nabi Muhammad, di situ urusannya. Kalau dia nggak ngaku Islam sih masa bodoh, nabinya mau si Mirza, si Batu, si Muin, silakan aja. Jadi kalau badan ente bisulan, anda nggak nyampurin. Tapi kalau badan anda yang bisul, anda pencet. Jelas urusan? Jelas? Udah jelas kita pulang dah. Udah jelas mau ngapain lagi?
Bu, akhlak, membangun kebersamaan. Yang non muslim aja dia hormatin, apalagi kita nih sesama muslim, ya Bu ya. Jadi kan ini pesantren aset kita semua nih. Keberadaannya, pengembangan dan kelangsungan hidupnya bukan sekedar tanggung jawab Kiai Mahrus, bukan sekedar tanggung jawab Kiai Agus, tanggung jawab kita yang punya jabatan, bantu dengan wewenangnya, yang punya ilmu, bantu pakai konsep dan pemikirannya, yang punya harta, bantu pakai duitnya, yang punya tenaga, bantu pesantren pakai tenaganya, yang bisa doa, bantu pakai doanya, yang kagak bisa apa-apa, bantu pakai diem. Diem aja jangan ngerecokin, udah lumayan tuh. Diem aja jangan ngerecokin, udah lumayan bantuin. Ya Bu ya. Bu, tanggung jawab kita secara bersama-sama dengan semangat kebersamaan. Ayo dengan hikmah maulid siang ini untuk membangun ekonomi. Pertama kita bangun kerukunan dulu. Yuk kita rukun yuk, kita kompak yuk, kita bersatu yuk. Siang ini saya hadir di Jombang sini, saya nggak merasa sebagai tamu, saya hanya keluarga datang dan bicara di tengah keluarganya. Bahwa saya lahir di Gandaria, di Kebayoran, itu mah kebetulan. Saya kagak mesen. Bu, yang kita kagak mesen jangan diributin dong. Yang kita kagak mesen jangan diributin. Ini warna kulit model begini, mesen nggak? Jangan ribut soal warna kulit. Dari suku apa kita dilahirkan, mesen nggak? Jangan pernah ribut soal suku. Cinta suku boleh, fanatik suku jangan. Mentang-mentang orang Sunda ngomong, saya mah tidak mau dengar ceramah. Kenapa? Ustadznya bukan orang Sunda. Nah, ini kagak boleh mang. Emang Nabi Muhammad orang Ciamis. Kalau yang benar mah kita harus objektif. Bu, biar keluar dari dubur ayam. Kalau telur, ambil. Biar keluar dari dubur ayam. Kalau memang telur, ambil. Biar keluar dari dubur bangsawan. Kalau kuning, kabur. Jangan lihat bangsawannya, lihat yang merojol lapaan. Benar kata Ki Hafiz tadi tuh, pemilu 2009 bukan cuma perlu pemimpin pinter, pemilihnya kudu pinter, pemilihnya kudu cerdas. Ya Bu ya, pemilihnya kudu cerdas. Bu, emas pasti kuning. Apa semua yang kuning emas? Rasain aja masing-masing dah. Ini pesantren tempat cari persamaan. Santri dididik sama rata sama rasa. Ya Bu ya, semangat kebersamaan. Bahwa ada beda-beda tipis mah boleh-boleh aja, namanya orang hidup. Beda tipis mah boleh, marahan mah jangan. Bu, tangan kanan sama tangan kiri beda nggak? Beda tapi akur. Beda tapi akur. Akur sekalipun beda. Beda tapi akur. Akur sekalipun beda. Nih kanan sama kiri nih beda dia tapi akur. Asal tangan kiri gatal nih, kanan kagak diundang, ya datang aja nggak rugi. Bener? Kagak ada tangan kiri gatal kanan ngomel, lu garuk aja diri itu. Nggak ada dia mah. Dia mau biar beda tapi akur. Ya Bu ya. Bu, saya mau ajak berhitung. 1 ditambah 1 sama dengan, itu matematik, hasilnya pasti. Tapi angka sosial hasilnya aneh. 1 orang takut ditambah 1 orang takut sama dengan 2 orang setengah berani. Udah berdua. Ya, tadi Pan takut sendiri. Kalau turut-turut takut dia bergabung jadi berani. Bu, tapi kalau kumpulnya sama orang yang salah hasilnya tekor. 1 ekor ayam ditambah 1 ekor musang sama dengan 1 ekor musang. Kemana ayamnya? Dimakan musang.
Jadi kalau kita sadar kita ayam, jangan kumpul sama musang. Hei, habis. Ya Bu ya. Kalau ibu dekat sama tukang elas, sekalipun nggak kena apinya, asapnya mampir. Kalau ibu dekat tukang minyak wangi, sekalipun nggak dibagi minyaknya, baunya mah dapat. Ya Bu ya. Tahu kulit kambing? Kulit kambing kalau sendirian nggak ada yang mau cium. Tapi begitu disamak, dijahit, dijadiin kantong Quran kulit kambing. Yuh, karena isinya Quran, dipakai minyak wangi itu kulit kambing. Ditaruh di tempat tinggi, diambil, dicium dulu, dibawa dengan hormat dan hati-hati. Kulit kambing yang rendah berteman nama Quran, numpang mujur. Ya Bu ya, coba tuh kulit kambing berteman sama kayu, jadi bedung. Johor dipukul, asar dikemplang. Dikit banget tuh salah milih temen doang. Yang temennya Quran orang ciumin, yang temennya kayu lantaran beduk, gelap-gelap subuh orang kemplangin udah. Ya Bu ya, yuk kita rukun yuk. Yang ketiga terakhir, teras terus. Mengundang apa ngontrak Bu? Bu, pidato itu kerja keras loh Bu. Coba ibu bayangin, ini kaki diri nahan berat badan, otak mikir terus nih. Ngomong apa lagi, tangan bergerak, mulut teriak, urat leher merenteng. Udah 1 jam pidato, yang dengerin masih terus. Pendengar begitu yang bikin kiai pada cepat mati itu. Yang ketiga, contoh dari baginda Nabi, ibadahnya luar biasa Bu. Satu-satunya manusia yang sudah dapat jaminan ampun dari segala dosa cuma baginda Nabi. Tapi orang yang dosanya sudah dapat jaminan ampun ini, kalau sholat malam bengkak kakinya karena rajin sujud. Saya tahu di Jombang juga banyak yang kakinya bengkak. Cuma urusannya. Bu, saya mau kasih contoh yang sederhana. Begini, ada teman saya bilang, Pak Zainuddin, kenapa? Itu banjir, longsor, gunung meletus, angin puting beliung, itu kan biasa, itu fenomena alam. Saya bilang, Anda sekuler. Sekuler bagaimana? Long alam itu cuma makhluk. Air makhluk, laut makhluk, gunung makhluk, angin makhluk. Makhluk itu tunduk kepada Khalik, kepada Allah. Jadi mestinya bagaimana? Mestinya baik-baik dong sama yang bikin angin, supaya niupnya nggak kekencengan. Ya Bu ya, baik-baik sama yang bikin bumi, supaya lempeng bumi di bawah tidak bergeser apalagi patah sehingga menimbulkan gempa. Baik-baik sama yang bikin air, supaya datangnya seperlunya. Cara baik-baiknya bagaimana? Contoh Nabi, na'budu yang benar. Iya kan? Na'budu yang benar, baru nasta'in. Kalau na'budunya beres, nasta'innya tokcer. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kalau nyembahnya beres, pertolongan pasti datang. Bu. Itu doang ngambek. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, lalu kita kaitkan dengan ayat Quran, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan turunkan bencana sepanjang di tengah mereka masih banyak orang-orang yang istighfar. Allah tidak akan turunkan bencana sepanjang di tengah mereka masih banyak yang istighfar. Bu, Rasulullah kan sehari 100 kali istighfar ya Bu ya. 100 nggak lama Bu. Ini zaman susah, udah banyak istighfar. Ya Bu.
Pemerintah mah tadi kata Ustaz Hafiz, kalau istilah saya mah pemerintah mah ibarat hujan duduknya doang gede banget. Jokor jeger hujannya netes. Ya, pemerintah mah akan mulu akan. Beras naik, pemerintah akan. BBM naik, pemerintah akan. Rakyat jangan khawatir sebab pemerintah akan mulu akan. Itu udah pegel nungguin. Minta tolong kepada Allah, istighfar, ketuk pintu Allah, cari 100 nggak perlu kontan, dicicil boleh. Tapi sembahyang subuh, astagfirullah 20 boleh. Ntar siang-siang sembari masak di dapur, bari nyambel, astagfirullah 20 boleh ya Bu ya. Malam sembari nidurin anak, astagfirullah 20. Anaknya tidur, bapaknya astagfirullah 20. Istighfar. Bu, capek serius, santai sambil tiduran, astagfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Yuk bareng yuk. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Kurang kuat, sekali lagi. Astaghfirullah. Namanya teknik minum. Gimana aja orang nyari akal namanya. Bu, ada lagi Pak nih, kaitan fenomena alam tadi. Ada hadis kursi, Allah bilang begini, inni la ahammu bi'adzabi ibadi. Kadang-kadang kata Allah, aku pengen turunkan bencana kepada hamba-hambaku. Lihat yang kurang ajar, durjana, aku pengen turunkan bencana. Tiba-tiba aku lihat 3 perkara. Murkaku surut, azab aku tarik lagi. Bu, Allah mau marah kagak jadi. Ada yang meredam, ada yang ngademin. Allah mau marah nggak jadi, bencana ditarik, azab nggak turun. Gara-gara apa? 3. Pertama, suyukhan rukka. Aku lihat orang-orang tua tengah malam sujud sambil berlinang air mata, nangis di depan Allah. Lihat yang begitu Allah nggak jadi marah, Bu. Bu, kita utang jasa sama orang-orang yang tengah malam sujud nangis di depan Allah. Ya Bu ya. Bu, Ibu kan suaminya sering bangun tengah malam ya Bu ya. Hah? Kencing. Enggak ngeyakinin jawabannya, bikin malaikat godek lagi aja. Mau ditulis tahajud kencing doang, tidur lagi. Kata malaikat sialan, hampir salah tulis gua lagi. Satu. Yang kedua, sibyanan ruddo. Aku lihat bayi-bayi tanpa dosa masih menyusu, suci, bersih, fitrah. Lihat yang suci-suci begitu, Allah nggak jadi marah tuh. Ya Bu. Yang ketiga, bahaiman rutta. Aku lihat binatang ternak melata mencari makan. Apa maksudnya itu? Kambing gampang nyari rumput. Maksudnya apa itu? Lingkungan hidup terjaga keseimbangannya. Sekarang kan alam tidak seramah dulu karena kita juga nggak ramah sama alam. Ya Bu ya. Gimana bencana nggak mau nambah, ngamalin hadisnya juga terbalik. Yang disuruh orang tua tengah malam sujud, bayi tanpa dosa nyusu. Sekarang bayi tanpa dosa dibuang ke tempat sampah gara-gara orang tua tengah malam nyusu.
Kebalik lagi aja ngamalinnya. Yang disuruh orang tua tengah malam sujud, bayi tanpa dosa nyusu. Ini mah bayi tanpa dosa dibuang ke tempat sampah gara-gara orang tua tengah malam. Lu pikirin, jangan dibayangin. Bu, jadi perbuatan kita juga yang undang bencana, ya Bu ya. Satu malam saya ketemu wali kota Tangerang, terus acara ngobrol, ya curhat, Yai, ya saya kan bikin perda, peraturan daerah anti judi, anti pelacuran, anti minuman keras. Pelacuran tiap malam dirazia, uber-uber sama Satpol PP, lari budal badil, orangnya buru ke kali, macam-macam. Pindah di operasi malam, praktek siang, pakai jilbab lagi, biar mahalan kali. Minuman keras malam digerebek, besok ganti botol, ganti merek, ganti warna, canggih bandarnya. Lalu yang hebat, kata Pak Wali Kota ini, saya diaduin ke Komnas HAM. Dianggap pemerintah terlalu jauh campur tangan. Orang mau judi, mau zina, mau mabuk itu pribadi. Kenapa pemerintah ikut-ikutan ngurusin? Lalu ya saya hadapin Kiai. Bagus, dia bilang hebat. Mudah-mudahan makin banyak wali kota kayak Anda di Indonesia ini. Tapi kata saya memang tugas wali kota berat. Mulai dari mengurus jalan yang berlobang-lobang sampai mengurus lobang yang berjalan-jalan. Kalau lagi ngomong bener-bener lah Bang jorok loh. Bu, lantaran pemikiran HAM yang keliru begitu di masyarakat, muncul dah orang kalau dibilangin nyautnya begini, biarin amat sih, lu ngapa jadi ribet sih, yang main judi gua, pakai duit gua main di rumah gua, mau kalah mau menang urusan gua, ngapa jadi lu yang repot. Ada tuh orang kalau kita bilangin nyautnya begitu, ada nggak? Yang mana? Kalau kita bilangin biarin aja, yang zina gue, yang bayar pelacur gue, mau enak mau penyakit urusan gue, ngapa jadi lu yang repot? Masing-masing aja. Yang mabok gue, yang beli minuman gue mabok di rumah gue, mau muntah ugar urusan gue, ngapa jadi lu repot? Nah kan nyautnya juga enak, lempeng itu. Dari sisi tanggung jawab sosial kemasyarakatan kita bisa ngomong, iya mas, yang judi lo, yang zina lo, yang mabok lo. Tapi judi, zina, mabok, maksiat mas. Kalau ini negeri terlalu banyak maksiatnya, Allah marah, turun gempa bumi, yang mampus bukan lo doang monyong. Bareng rame-rame. Gak enak kalau gempa pakai bilangin, ya minggir dulu dah mau gempanya, open amat tuh gempa. Oh, enak diborongin. Kalau soal HAM, saya juga bisa ngomong. Saya beli radio, saya setel di rumah saya sekenceng-kencengnya. Terus saya ngomong, radio gua, yang beli gua, pakai duit gua setel di rumah gua sekenceng-kencengnya. Urusan apa sama orang? Kata saya. Nah tetangga saya kan boleh juga ngomong begitu. Kata tetangga saya, mata gue, yang ngantuk gue tidur di kamar gue, ngapa suara radio lu nyampe kemari? Kudunya utuh, ya Bu ya. Ayo dengan peringatan Maulid tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Benerin nak budunya supaya nastainnya enak. Ibu bapak udah 7:30 lewat 4 jam. Inilah sekelumit yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan, kenapa ya? Mudah-mudahan lain kesempatan kita bisa jumpa lagi. Dan sekali lagi, Madinatun Najah ini adalah aset kita semua. Keberadaan, pengembangan dan kelangsungan hidupnya menjadi tanggung jawab kita secara bersama-sama.
Man a'ana mujahidan faqad jahada. Siapa yang membantu orang yang sedang berjuang, pada hakikatnya dia juga sudah ikut berjuang. Mudah-mudahan dari pesantren Madinatul Najah ini akan lahirlah ke depan pendekar-pendekar Islam yang tangguh, yang bisa kita harapkan bersama-sama. Lebih kurang mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.